96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nindi, selamat sore. Selamat sore, Kalau dilihat-lihat Rai. dari muka Nindi kayaknya hari ini lagi fresh banget nih. Kamu kayaknya salah deh. Tapi ini tetap harus fresh, meskipun ini udah puasa ke-29. Berarti Mm-mm. tinggal satu hari lagi puasa, Yes, udah udah lebaran nih. lebar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kan udah ada yang lebaran hari ini. Kita ucapin minal aizin wal faizin untuk yang udah berlebaran. Berarti si hari ini sama Bet besok tuh udah yang lebaran. kamu puasa aja lama, lebarannya mau cepat selesai Nah, dan hari ini seperti biasa Nindi, masih ya. kita tanya Pak Ustadz ya, nemenin Mm-mm, aku spesial bulan Ramadan. mm-mm, Dan hari ini temanya spesial banget mm-mm, karena berhubungan sama hari lebaran juga ya. mm-mm. Jadi hari ini kita udah terhubung juga. Langsung aja kalau gitu kita sapa Ustadz kita pada sore hari ini. Ada Ustadz Muhammad Yusuf SHD MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat sambil puasa dan Alhamdulillah. menunggu keputusan dari pemerintah. Apakah besok Oh, Idul Fitri atau besok lusa? oke. Berarti kita sama ya Ustadz ya, nunggunya pemerintah Ustadz ya. Ya, Oke, insya nah, Allah. insya Allah. Nah ini Ustadz, detik-detik berakhirnya Ramadan, yang pastinya ini temanya sangat relate banget dengan hari ini, yaitu kemenangan hakiki, makna Idul Fitri yang sebenarnya. Iya Ustadz ya. Iya, Oke, gimana Ustadz, udah siapkah menyampaikan dulu pembukanya di siang ini? Oh insya sore. Allah. Ya Sore udah. nggak sih ya? Bener sore bener Ustadz. Tafadhol Betul Ustadz, sekali. silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ala alihi wa ashabihi. Para pemirsa RRI Produa Makassar, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan berpuasa sambil menunggu datangnya hari kemenangan. Amin. Alhamdulillah, tema kita hari ini tentang makna Idul Fitri yang hakiki. Uh, Sebelum kita lebih jauh membahas tentang makna Idul Fitri yang hakiki, kita harus lebih tahu, pahami dulu apa sih sebenarnya makna dari Idul Fitri. Uh, Kalau kita merujuk kepada kamus bahasa Arab dalam beberapa literasi yang kita bisa temukan, bahwa kata Id itu artinya kembali. Artinya kembali, uh, ada yang memaknai tentang kembali dari sesuatu yang tidak baik menuju ke sesuatu yang lebih baik lagi. Hmm. Kemudian kata fitrah biasa diartikan artinya itu bersih atau suci. Jadi bisa dimaknai bahwa Idul Fitri kita kembali ke kesucian. Kenapa dimaknai Hmm. seperti itu? Karena memang kita pada dasarnya manusia Hmm. itu lahir dalam keadaan suci dan bersih. Nah, hanya saja dalam perjalanan manusia itu mungkin ada yang melakukan kesalahan, melakukan dosa baik sengaja maupun tidak sengaja, Hmm. sehingga itu bisa mengotori dari kesucian itu. Maka benarlah ketika Ramadan tiba, Hmm. kita ditempa selama sebulan lamanya berpuasa, beribadah, kemudian melakukan amal-amal soleh sehingga kita dijanjikan oleh Allah mendapat derajat ketakwaan sehingga kembali ke fitrah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya. "Syahra kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shoma wa maqamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzambihi kayaumin waladatuhu."
akhrajahu Ibnu Majah. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa dan mensunnahkan qiyamul lail. Barang siapa yang melakukan puasa dan sholat di malam hari di bulan suci Ramadan, kharaja min dzanbihi, maka Allah niscaya Allah akan membebaskan darinya dari segala dosa. Kayaumin waladatu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Fitrah merupakan potensi yang sangat besar dimiliki oleh manusia. Ketika dicintai oleh Allah sejak lahir, yakni potensi kemurnian iman yang ada pada diri kita. Namun dalam perjalanannya hidup manusia, kesucian atau kefitrah itu seringkali dirusak dan bahkan hilang karena manusia tidak mampu mempertahankan kefitrahan itu. Dalam surah Asy-Syams dijelaskan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori kesucian. Para pemirsa yang budiman, fitrah adalah kesucian manusia sebagai makhluk istimewa yang merupakan bagian dari ruh suci Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap manusia pada dasarnya tertanam dalam dirinya ada tabiat rububiyah, yaitu karakter ketuhanan, sikap pengasih, penyayang, nyantun, pemaaf, dan seterusnya. Namun di sisi lain, manusia juga memiliki 3 tabiat lainnya yang terkadang lebih menguasai diri kita sebagai manusia. Ada 3 tabiat dimaksud dalam hal ini. Yang pertama adalah tabiat bahamiyah, itu biasa saya istilahkan dengan tabiat hewan jina. Yang kedua tabiat subu'iyah, tabiat hewan buas. Dan yang ketiga tabiat syaitaniyah. Tabiat bahamiyah atau tabiat hewan jina tercermin dari orang-orang yang oportunis, rela berkhianat dan berdusta demi memenuhi hasrat pribadi, mementingkan hasrat biologis jasmani. Yang kedua, tabiat subu'iyah. Artinya tabiat hewan buas tercermin dari sikap orang yang ingin selalu menang sendiri, mendominasi dan mengungguli orang lain, selalu ingin dianggap lebih baik dari orang lain. Orang lain tidak boleh lebih baik darinya. Orang lain tidak boleh lebih kaya, tidak boleh lebih sukses dari dirinya. Orang lain harus menjadi korban dari egonya. Orang lain harus gagal. Jika orang lain sukses, maka yang timbul pada dirinya adalah rasa iri hati dan upaya untuk menjatuhkan kesuksesan orang lain. Adapun tabiat syaitaniyah adalah tabiat setan tercermin dalam sikap manusia yang selalu berusaha menjerumuskan orang lain dalam kecelakaan, kehinaan, atau penistaan. Nah, tabiat rububiyah ini adalah tabiat yang harus senantiasa kita pertahankan. Sementara 3 tabiat lainnya mesti dijauhkan. Nah, Ramadan sejatinya selama 30 hari menjadi media kita untuk kembali kepada fitrah rububiyah itu. Ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan harusnya membentuk karakter, memelihara, mendidik, menyantun, pengasih, penyayang, dan lain sebagainya. Nah, tabiat rububiyah terkait dengan sifat Rabbani, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Ali Imran, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum ta'maluna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi pada hakikatnya orang yang merayakan Idul Fitri seyogyanya menurut Imam Al-Ghazali itu ada 3 keutamaan. Yang pertama
adalah kembali ke fitrah atau kesucian. Kembali menjadi manusia yang suci, bersih dari dosa, yaumin waladatu, dan menegaskan Allah atau sebagai tauhid seperti saat manusia itu diciptakan. Yang kedua, meningkatkan ketaatan. Orang yang mendapatkan hakikat kefitraan itu adalah meningkat ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah. Bukan hanya semata-mata untuk menampilkan pakaian baru atau pesta makanan yang mungkin berbeda dari yang lain. Menurut Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa Idul Fitri sejatinya bagi mereka yang ketaatannya meningkat setelah Ramadan, bukan hanya sekedar berganti pakaian yang baru. Kemenangan yang kedua adalah kemenangan melawan hawa nafsu, yaitu berhasil mengendalikan diri selama bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya adalah mensucikan diri atau jiwa kita dan sosial. Contohnya adalah kita menjaga silaturahim kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sebagai kesimpulan, orang yang mendapatkan makna hakiki dari perayaan Idul Fitri adalah yang pertama, setelah melewati bulan suci Ramadan, penempaan yang sangat luar biasa ini, yang pertama meningkat ibadahnya, konsisten menjaga sholat dan ibadah lainnya, bukan justru berhenti beribadah setelah Ramadan berakhir. Yang kedua, saling memaafkan, menjadi pribadi yang pemaaf, berlapang dada, dan menghilangkan dendam antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan, di mana di bulan Ramadan ini ada ibadah lain yang mengikuti, yaitu membayar zakat fitrah, dan juga disuruh anjurkan untuk memperbanyak sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ini untuk menyucikan diri kita dan harta yang kita miliki. Yang ketiga, yang keempat adalah mempererat hubungan silaturahim, menyambung kembali tali persaudaraan yang mungkin sempat renggang antara saudara, antara orang tua dan anak, tetangga yang mungkin sempat berselisih paham, dan lain sebagainya. Yang kelima, orang yang mendapatkan makna Idul Fitri adalah senantiasa menjaga lisan dan hati ini, tidak mencari kesalahan orang lain, tidak sombong dan tidak dengki. Saya kira itu untuk pengantar kita, Bapak-Bapak saya yang budiman. Mungkin lebih lanjut lagi kita akan interaktif terkait masalah makna Idul Fitri yang hakiki. Masya Allah, itu dia nih dia. Ternyata makna Idul Fitri yang sebenarnya itu sangat dalam ya. Betul. Bukan cuma pakai baju baru. Bukan. Terus tadi juga sempat di-spill kan gimana ciri-ciri kalau kita benar-benar menang gitu di latihan di 30 hari ini. Betul. Intinya abis lebaran ibadahnya tetap kokoh gitu, tetap dijalanin. Betul. Oke, Ustadz, aku mau nanya juga nih Ustadz, karena biasanya kan kalau Idul Fitri itu biasanya dimaknai sebagai momen kemenangan, momen kebahagiaan gitu. Tapi secara lebih dalam esensi dari kebahagiaan dari Idul Fitri itu sebenarnya bagaimana sih Pak Ustadz, kalau boleh tahu? Ya, dinamakan bulan Idul Fitri adalah bulan kemenangan. Karena seperti yang saya bahasakan tadi, kita selama sebulan ini ditempa, dididik, yang mungkin kebiasaan kita sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita tinggalkan yang tidak baik, kita tingkatkan yang sudah kebiasaan yang baik menurut kita. Artinya orang yang merasakan kemenangan di bulan suci Ramadan ini adalah orang yang mendapatkan derajat ketakwaan itu sendiri. Orang yang mendapatkan derajat ketakwaan, karena memang pada dasarnya orang yang melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, perintah melaksanakan puasa dan menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan ini adalah ketika di ujungnya la'allakum tattaqun. Maka ada orang yang merasakan betul-betul kemenangan dalam dirinya karena
ada perubahan dalam diri yang mungkin tadinya malas beribadah sehingga masuk bulan suci Ramadan meningkat kualitas ibadahnya, dan setelah keluar bulan suci Ramadan justru itu tugas yang paling luar biasa berat sebenarnya, mempertahankan kebiasaan kita selama bulan suci Ramadan. Tarbiyah kita di bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, mampukah kita? Karena sebenarnya orang yang merasakan kemenangan itu adalah orang yang senantiasa menghidupkan bulan-bulan suci Ramadan, hari-hari di bulan suci Ramadan. Karena banyak orang yang berlebaran, tetapi tidak merasakan kemenangan secara spiritual. Mungkin secara jasmani dia merasakan kemenangan itu, karena ikut berbahagia, karena sudah tidak makan, sudah bisa bebas lagi untuk makan di siang hari bulan suci Ramadan. Tetapi pada hakikatnya dalam dirinya mereka kosong. Beda dengan orang-orang yang melaksanakan betul-betul ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ketika keluar bulan suci Ramadan, masuk Idul Fitri, 1 Syawal, kemudian takbir, tahmid dan tahlil dikumandangkan, mereka betul-betul merasakan kemenangan. Bahkan dalam sebuah perkataan ulama itu mengatakan menangis. Artinya ketika mendengarkan takbir itu karena merayakan kemenangan, karena apa yang ia lakukan selama ini merasa terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan derajat ketakwaan itu sendiri. Oke, jadi udah lengkap lah ya tentang kemenangan, tentang tanda-tandanya kalau kita menang, tanda-tandanya kalau kita terlahir kembali fitrah. Betul. Ya. Nah, ini Ustaz kan ada salah satu tradisi Idul Fitri adalah saling memaafkan sesama manusia. Ya kan, min aizin wal faizin. Itu emang udah dari kapan tahun ya kan Ustadz. Nah, sebenarnya hakikat memaafkan antar sesama manusia dalam Islam memandangnya itu seperti apa sebenarnya Ustadz? Oke, baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Hakikat memaafkan. Ketika kita merayakan Idul Fitri, maka salah satu maknanya adalah saling memaafkan. Bagaimana sih sebenarnya kita saling memaafkan itu? Ya. Karena dalam surah Al-Imran dijelaskan dalam ayat 133 ya. Nah, kalau tidak salah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Nah, kita lihat di sini. Dan bersegeralah kalian untuk meminta ampunan Allah. Dan mudah-mudahan dengan ampunan itu kita mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu dijanjikan? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya bagaimana cirinya sebenarnya orang bertakwa ini? Dijawab oleh ayat seterusnya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa yang pertama cirinya adalah orang yang istiqomah menginfakkan, mensedekahkan hartanya baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang atau sebaliknya. Yang kedua, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh. Yang kedua adalah orang yang senantiasa bisa mengontrol dirinya ketika dia dalam keadaan marah, ketika dia dalam keadaan emosi, bisa mengendalikan dirinya. Nah, yang ketiga poin kita adalah wal afina 'anil nas. Termasuk ciri orang yang bertakwa itu adalah senantiasa memaafkan kesalahan manusia, memaafkan kesalahan orang lain. Hakikat dari memaafkan orang lain itu adalah ketika hati kita bisa menerima atau memaafkan orang lain. Karena terkadang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ketika datang sedang melaksanakan Idul Fitri, datang kepada orang lain untuk meminta maaf, itu hanya dijadikan sebagai simbol bahwa ketika sudah berjabat tangan mengucapkan maaf kepada orang lain, lalu orang yang didatangi itu juga mengatakan saya maafkan dengan simbol berjabat tangan, misalnya kebiasaan kita, itu mereka sudah menganggap itu sudah saling memaafkan. Tetapi pada hakikatnya ketika hati kita belum ikhlas memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, memaafkan kesalahan orang tua atau anak kita, pada hakikatnya belum terjadi pemaafan di situ.
Artinya ketika kita ikhlas memaafkan kesalahan orang lain, hati kita juga akan ridho, hati kita juga akan ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Uh, saya kira itu hakikat dari saling memaafkan, karena terkadang simbolis pemaafan itu hanya sekedar berjabat tangan saja atau saling memaafkan dengan lisan, tetapi pada hakikat dirinya tidak. Pertanyaannya yang kemudian muncul, bagaimana kalau ada orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Karena mungkin terlalu sakit hati, terlalu berat kesalahannya itu dimaafkan. Tugas kita ketika betul-betul kita menyesal atas apa yang kita lakukan kepada orang lain, kita menyesali diri kita untuk karena pernah menyakiti kesalahan, menyakiti hati saudara kita, dan kita datang betul-betul ikhlas tulus untuk meminta maaf, betul dari hati yang terdalam kita untuk meminta maaf, dan kita ketuk pintu rumahnya untuk masuk minta maaf. Ketika kita sudah melakukan itu, akan tetapi orang yang kita datangi itu berat untuk memaafkan kita, tapi kita sudah meminta maaf dengan tulus, secara hakikatnya kesalahan kita itu sudah diampuni oleh Allah. Tapi ketika tidak dimaafkan, itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang penting betul-betul tulus meminta maaf. Ini harus digarisbawahi. Tapi ketika orang yang tidak memaafkan itu tidak memaafkan kita, maka urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Oke, yang penting ada dulu keberanian untuk mengakui kalau kita salah, Ustaz ya, dan ada keberanian untuk mau memperbaiki gitu, meskipun mungkin lawan tak itu tidak menerima maaf. Yang penting kita sudah datang ke rumahnya, kita sudah chat dia, betul-betul tulus. Iya, itu yang paling penting. Karena balik lagi di Allah tahu yang maha tahu di dalam isi hati manusia. Karena ada tong itu Nabi bilang kalau sudah minta maaf lewat chat itu sudah dikatakan minta maaf. Padahal kan minta maaf itu harus lebih afdol itu melalui lisan, bukan melalui betul. Ketemu langsung. Kalau lewat telepon Ustaz bagaimana itu Ustaz? Itu bisa karena ada suara, ada perantara ya. Artinya kita bisa. Tapi ketika betul-betul itu kesalahan yang luar biasa beratnya, alangkah baiknya etikat kita sebagai manusia, adabnya itu datang langsung ketemu ya. Nggak ada mikala itu. Dengan catatan, nggak ada mikala itu kalau yang datang langsung. Dengan catatan. Artinya ketika kesalahan itu adalah kesalahan yang tidak melibatkan harta. Tapi ketika kesalahan itu misal kita pernah ambil sandalnya orang, kita mungkin pernah ambil, ya dikembalikan, bukan hanya sekedar minta maaf ya. Ya dikembalikan juga hak yang pernah kita ambil. Aduh, itu agak susah itu. Kalau perasaannya diambil agak susah dikasih kembali kayaknya. Yang menjadi masalah kalau perasaan yang diambil. Ustaz, bagaimana? Aduh, cara kembalinya itu bagaimana? Ya, kecuali kalau orang yang diambil haknya itu sudah mengikhlaskan. Tapi kan sebenarnya yang penting kita sudah itikat baiknya, kalau ada yang mungkin kurang kita ambil, karena yang namanya mengambil harta benda itu adalah utang bagi kita, akan dibawa sampai mati kalau tidak dikembalikan, kecuali orang yang diambil barang itu ikhlas. Itu dia ya. Jadi ini biarin dulu, kayaknya Rai mau telepon dulu nih Ustaz, orang-orang yang utangi, yang mungkin dia pura-pura lupa. Tidak. Ya, jangan sampai pura-pura lupa, betul. Ya, menarik sekali teman Po 2 ya, karena ini pembahasannya juga luas kan tentang Idul Fitri, kan banyak juga tradisi-tradisi yang harus kita bahas dan bagaimana pandangan Islam tentang itu. Jadi kalau kamu mau bertanya itu boleh banget di WhatsApp 0811410968. Bisa juga lewat DM kita di Instagram di @rri_Makassar. Betul. Lewat live YouTube kita juga boleh banget, orang Pro 2 kamu bisa join di RRI Pro 2 Makassar. Kita tungguin ya habis lagu ini. Iya, Ray mau telepon dulu nih. Iya. On-nya.
96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yeay, balik lagi teman pada nemenin kamu. Masih ditanya Pak Ustadz bareng Rai dan juga Nindi. Betul, dan saat ini kita masih sharing sama Ustadz Muhammad Yusuf SAD MAG tentang kemenangan hakiki makna Idul Fitri yang sebenarnya, teman Pro 2 nih. Rai, ada pertanyaan kah yang mau ditanyakan ke Ustadz? Kak bertanya nih Pak Ustadz terkait Hari Raya nih Pak Ustadz. Kenapa kan tuh? hari ini tuh aku rasa udah ada ini Pak Ustadz, udah ada yang merayakan Hari Idul Fitri. Benar. Ada Terus yang iya kan? Ada. Terus katanya Betul. kalau nggak teman salah Muhammadiyah, saudara-saudara kita yang Muhammadiyah. Terus juga nanti kalau nggak salah aku nggak tahu sebentar sidang isbatnya apakah hari besok atau lusa. Nah gimana tuh Pak Ustadz kalau dari pandangan Islam sendiri memaknai perayaan Hari Idul Fitri? Yang beda-beda nih. Yang beda-beda Pak Ustadz. Yang beda-beda. Baik, terima kasih, luar biasa pertanyaannya ya. Memang kita di Indonesia itu masyarakat yang majemuk. Ya. Dua organisasi besar yang ada di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan organisasi Muhammadiyah adalah induk organisasi besar terbesar yang ada di Indonesia. Memang sering terjadi perbedaan baik penetapan 1 Ramadan maupun 1 Syawal. Kenapa seperti itu? Karena memang pengambilan dalil dan praktik dalil itu berbeda. Kalau beberapa saudara-saudara kita yang lain itu menggunakan hisab, artinya menyempurnakan jumlah bilangan bulan, hitungan bilangan bulan. Yang kalau yang lain digunakan oleh mayoritas kita, pemerintah juga itu menggunakan ru'yatul hilal, artinya melihat bulan, dan tentunya dengan sudut derajat yang sudah ditentukan. Hanya yang perlu kita garis bawahi di sini terkait masalah perbedaan harus kita tanggapi dengan secara positif. Jangan sampai perbedaan itu membawa bala bagi kita. Bukan justru membawa rahmat. Makanya saya himbaukan mari kita saling menghargai, saling menghargai antara orang satu dengan yang lain. Karena memang cara pengambilan hukumnya itu juga berbeda. Yang sempat saya baca, mungkin yang Lebaran hari ini atau yang besok itu menggunakan hisab secara global. Artinya ketika di suatu daerah atau di negara lain sudah melakukan, ada yang melakukan perayaan Idul Fitri atau melaksanakan satu Ramadan, maka mereka juga sudah bisa melaksanakan Idul Fitri itu. Karena memang informasi yang saya baca tadi, daerah saya lupa tadi itu ada beberapa negara yang sudah melaksanakan Idul Fitri, termasuk diantaranya itu ada negara Afghanistan, ada Nigeria juga sudah melaksanakan 1 Syawal hari ini. Dan itu yang diikuti beberapa saudara-saudara kita di tanah air hari ini. Ada juga yang sudah pasti dilaksanakan itu besok, insya Allah saudara kita dari golongan Muhammadiyah itu sudah melaksanakan Idul Fitri. Kita juga berharap mudah-mudahan sidang isbat sebentar menentukan jatuhnya 1 Syawal itu besok, agar tidak terjadi lagi perbedaan yang luar biasa. Karena memang terkadang ada beberapa orang-orang tertentu yang selalu mengedepankan begitu. Mana yang paling benar, mana yang salah. Padahal sebenarnya dua-duanya benar. Hanya saja cara pengambilan hukumnya berbeda. Yang penting perlu kita tanggapi adalah bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati antara pendapat dengan saudara-saudara kita, tidak saling menyalahkan. Betul, setuju Ustadz. Apalagi memang mau Lebaran hari ini, besok atau lusa tidak akan merubah makna dari Idul Fitri itu sendiri. Iya, betul. Tapi enggak apa-apa sih kalau misal nih saya ikutnya puasa NU. Lebarannya Muhammadiyah. Bisa Ji. Bisa Ji kayaknya. Coba bertanya lagi sama ini. Gimana itu Ustadz? Itu namanya kau menang banyak kayaknya Raid.
Itu mungkin yang biasa dikatakan mengakali hukum. Iya, Makanya betul. dalam Islam itu harus istiqomah. Ya. Istiqomah. Kalau di awal kita sudah ikut mungkin kemarin hari Rabu, Iya. maka kita harus sempurnakan. Mm-mm. Kan jangan cuma ambil dalam ibadah, bukan cuma mengambil enaknya saja, Iya. atau enaknya saja. Tapi Dengar kok itu, Rai. kita harus jalani semua. Itu ini Ya, temanku, betul, ya. temanku yang bertanya. Teman, kamu sekali mau lebaran besok mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan Iya. seperti tadi yang Ustadz bilang, mudah-mudahan besok kita lebaran semuanya, Amin. biar Iya, semuanya bersamaan Iya, gitu. Ya betul. Nah, Kita harapnya juga seperti itu. iya. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, sebelum kita tutup, Di. Iya. Iya, ini masih ada Iya. satu pertanyaan Ustadz tentang bagaimana caranya tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah setelah Lebaran, karena Iya. banyak yang biasanya Ramadannya itu kencang ibadahnya, Iya, kencang iya. sunnahnya, Mm-mm. kencang baca Al-Qur'annya, tapi setelah Lebaran kayak rasa Lebaran mi juga jadi tidak mi musiman, juga Ustadz, musiman. musiman, iya. Berhenti dia sunnahnya. Betul, betul. Bagaimana Ustadz caranya biar kita tetap Aha. istiqomah? Betul, itu betul. Cara agar istiqomah. Sebenarnya kalau kita mau betul-betul istiqomah sampai akhir, Iya. dimulai dari tempat di awal Ramadan tadi. Iya. Ya, di kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik kita tingkatkan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita tinggalkan. Mungkin yang sering kita mulai. Makanya ketika kita sudah keluar bulan suci Ramadan, tanda bahwa orang itu berhasil takbir Ramadannya adalah ketika bertahan ibadahnya selama bulan Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Iya. Bagaimana caranya kita beristiqomah? Nah, makanya pertama kita harus senantiasa membiasakan diri untuk datang ke masjid. Iya. Biasakan diri dulu. Walaupun memang di awal Ramadan tidak terpaksa karena memang belum terbiasa. Iya. Ini ketika sudah terbiasa melakukan ibadah-ibadah itu, ketika di luar bulan suci Ramadan biasanya itu akan terbawa juga. Iya, iya. Yang kedua, yang biasa kiat yang mungkin kita lakukan ketika untuk istiqomah adalah senantiasa memperbanyak zikir. Zikir kita harus dijaga betul diistiqomahkan. Yang selanjutnya mungkin bisa berbaur dengan teman-teman yang mungkin selama ini kita temani di bulan suci Ramadan yang kebiasaannya baik. Karena memang terkadang kalau kita di bulan suci Ramadan sudah bagus tempat bergaulnya, tapi ketika keluar bulan suci Ramadan kembali lagi ini kebiasaan-kebiasaan ikut mak deh, jangan lagi akhirnya lupa lagi. Ya, jadi saya kira itu ketika kita mau tetap istiqomah ketika dalam suci Ramadan, ya tetap lakukan apa kebiasaan kita selama bulan suci Ramadan. Iya, iya. Tidak pandang di luar atau ke dalam bulan suci Ramadan. Saya kira itu mungkin ada yang kurang. Nah itu dia, karena kan kembali lagi tantangannya nanti beda. Kalau di bulan Ramadan Iya, biasa jam kuliahnya Ustadz cepat selesai. Iya, iya. Tapi kalau Betul. hari biasa full day Ki. Jadi itu tadi kebiasaan yang bagus Ya, itu betul. untuk biasakan diri ke masjid. Masya Allah. Ya, biasakan diri. Nah, Terutama Ustadz- laki-laki. Iya. Iya. Rai Ustadz dia rajin. Iya. Tapi dia sholatnya di masjid. Kalau enggak di masjid enggak sholat mi juga. Nggak boleh begitu deh. Tetap kok sholat Itu Rai. betul. Biar di rumah tetap Iya, sholat. iya. Siap-siapkan ini, siap. Ustadz boleh kalimat penutupnya mungkin untuk Teman tema Pro 2 kita ya. hari ini untuk teman Pro 2. Oke, baik para pemirsa yang budiman, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita hari ini di hari yang fitri ini, mari kita saling memaafkan dari kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak disengaja, mungkin yang disengaja dari saudara-saudara kita. Kita buka hati kita. Iya. Yang ketiga, kita jaga silaturahim. Mari kita kembali mempererat silaturahim kita kepada saudara-saudara yang mungkin sempat mudik, silakan bersilaturahim dengan saudara-saudara yang tidak sempat mudik, bisa melalui video call ataupun
pun telepon saja. Betul. Di hari yang Idul Fitri ini kita mudah-mudahan semua kita kembali di hari yang fitrah. Amin. Kita meraih kemenangan, penyucian diri, dan memperbanyak silaturahim dengan saudara-saudara kita. Karena pada hakikatnya kemenangan kita ini kita raih bukan hanya dari hari ini saja, tapi kemenangan itu kita raih dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kita ditempa dengan tarbiyah yang begitu luar biasa, sehingga pantaslah kita merayakan kesucian kemenangan ini di akhir bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan di 1 Syawal ini kita seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaumin waladatuhu ummuh. Kita kembali fitrah, kita kembali suci, bukan hanya sekedar diri kita, badan kita yang suci, tapi kita dibersihkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terutama dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Karena kalau kita melakukan dosa kepada Allah, syaratnya cuma taubat. Taubat. Tapi ketika kita melakukan kesalahan kepada manusia, syaratnya selain untuk bertobat minta ampun kepada Allah, yang kedua juga harus meminta maaf langsung kepada orang yang kita mungkin pernah sakiti hati. Jadi momen Ramadan, momen Idul Fitri insyaallah yang akan datang ini kita jadikan momentum sebagai ranah untuk bersilaturahim. Atau yang biasa kita istilahkan khusus orang Indonesia itu, mari kita saling halal menghalalkan, halal dihalal. Saling menghalalkan kesalahan, menghalalkan dosa-dosa kita dimaafkan oleh saudara-saudara masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali atas masukannya hari ini Ustadz ya. Ini sudah menyediakan waktu untuk Pro 2 juga ya. Mungkin ini terakhir kita ketemu sama Ustadz Muhammad Yusuf ya. Iya, terima kasih banyak waktunya Ustadz selama 1 bulan ini udah menyempatkan atau selalu hadir ya dalam pertemuan kita ditanya Pak Ustadz. Betul. Kalau gitu kita mohon maaf kalau ada salah-salah untuk Ustadz Muhammad Yusuf dan keluarga. Semoga bisa dipertemukan lagi di bulan Ramadan berikutnya. Dan ikut ditanya Pak Ustadz lagi ya di tahun depan Ustadz. Amin. Kalau gitu terima kasih banyak. Dan nanti Nindi sama Rai bakal tetap temenin kamu di Sahur Ceria. Jadi Ramadan berdua jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro Makassar. Teman terbaik kamu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Halo. Berbalik ya.